Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, kawan-kawan, di video kali ini kita coba melihat bagaimana teknis perawatan kelapa sawit. Jadi perawatan ini adalah kunci sukses kita dalam berkebun sawit. Nanti kita akan berbagi tips bagaimana cara merawat kelapa sawit, khususnya untuk kelapa sawit yang sudah menghasilkan semacam ini, teman-teman. Oke, tapi sebelum itu teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini. Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Oke, lanjut kita ke prosesnya, teman-teman. Jadi ini adalah proses pembersihan piringan menggunakan cara manual, menggunakan cangkul. Kita lihat prosesnya, teman-teman. Jadi memang ini adalah perawatan yang sebetulnya wajib dilakukan. Karena apa? Ketika kita akan melakukan proses pemupukan, nanti pupuknya itu tidak akan berkompetisi dengan rumput-rumput. Jadi kelapa sawitnya itu bisa 100% menerima pupuk yang kita kasihkan. Nah, untuk jaraknya teman-teman, ini berapa jaraknya ini kira-kira ini kalau kita bersihkan piringannya ini? 1,5 itu. 1,5 ya. Jadi untuk teman-teman, jadi untuk satu kelilingnya ini teman-teman, ini jaraknya dari pokok itu 1,5 meter. Kita buat lingkaran semacam ini. Ini tujuannya supaya ketika kita nanti melakukan proses pemupukan, kelapa sawitnya itu bisa 100% menerima pupuk yang kita berikan. Kadang-kadang kita tidak membersihkan piringan, tidak ada gunanya pupuk yang kita kasih karena dia berkompetisi dengan rumput-rumput yang ada di sebelahnya ini. Jadi ini adalah perawatan yang ekstra, yang sangat intensif sekali dilakukan oleh teman saya ini. Kita lihat prosesnya, teman-teman. Ini betul-betul sekelilingnya 1,5 meter dari pokok kita bersihkan. Kita lihat penampakannya menggunakan cangkul saja. Jadi memang teman-teman, cara ini memang ribet tapi memang mempunyai dampak besar bagi kelapa sawit kita tentunya. Ini berapa hektar ini luasnya nih kira-kira ini? Kalau Semuanya keseluruhan ada 4 hektar. keseluruhan ada 4 hektar. Kalau kita bersihkan pokoknya begini mungkin ada 1 minggu ini baru selesai ya. Iya. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak hujan. Iya, nggak apa-apa. Ini demi kelapa sawit kita juga supaya kita bisa maksimalkan potensinya. Kita rawat dengan bagus sekali, teman-teman. Kita lihat penampakannya. Yang sebelahnya tadi buahnya, teman-teman, kita review juga penampakan buahnya yang lumayan bagus. Buahnya lumayan, teman-teman. Ini janjangnya lumayan besar. Kalau begini bro, ini berapa kira-kira ini? Mana? Janjangnya ini berapa kira-kira beratnya ini? Ada 10 Sekitar 15 kilo. ada 15 kilo ini, teman-teman. Kalau kita perkirakan ini besar janjangnya. Oke, kita lihat coba prosesnya lagi sebelahnya. Memang betul-betul intensif ini, teman-teman, perawatan di kebun ini. Betul-betul dengan cara manual saja dibersihkan piringannya. Mantap sekali, betul-betul dibersihkan berondol-berondolan yang jatuh. Yang berpengaruh ini. Iya, berpengaruh nanti karena nanti kalau tumbuh ini kan. Iya. Nah, kalau tumbuh berondolannya ini bisa juga nanti berkompetisi dengan indukannya. Pengaruh nanti. Biji berondol. Berondolannya ini nanti tumbuh-tumbuh ini 1 bulan kemudian pasti tumbuh berondolnya ini, teman-teman. Kalau kita tidak bersihkan nanti bisa tumbuh, nanti akan berkompetisi dengan indukannya ini. Itu nanti bisa mempengaruhi kualitas buah yang dihasilkan nanti. Kita lihat penampakannya, ini banyak sekali berondolannya. Ini wajib dibersihkan, teman-teman. Jadi memang ini adalah perawatan yang sangat maksimal untuk kita lakukan. Tentu akan berpengaruh pada produksi yang kita nanti hasilkan. Memang caranya ribet, membutuhkan waktu yang lama.
membutuhkan tenaga yang ekstra, tapi memang hasilnya pasti nanti akan memuaskan. Usaha tidak membohongi hasil. Asik. Pelepah. Iya. Nah, ini juga pelepahnya juga dibuang semua ya. Ya. Di sela-sela pelepah berondolannya ini teman-teman, kita lihat semua. Ini bakalan tumbuh nanti. Iya, ini bisa tumbuh, harus dibuang semua. Ini. Nah, ini banyak sekali yang ada di sela-sela pelepahnya ini, kita buang semua berondolannya ini, nanti bisa tumbuh. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi produktivitas kelapa sawit kita. Inilah perawatan maksimal yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan proses pemupukan. Nah, kayak gini teman-teman, ini kalau kita tidak buang ini banyak sekali tumbuh berondolnya teman-teman. Nah, ini bisa berpengaruh pada kelapa sawit kita juga. Nanti bisa berkompetisi dengan indukannya. Nah, kalau menggunakan racun kira-kira enggak bagus kah? Apanya? Kalau kita misalnya bersihkan piringannya ini. Kalau menggunakan racun kurang ini dia masih ada anunya. Apa namanya? Tersisa. Iya, pasti sudah. Buahnya masih. Iya. Kalau racun juga itu enggak bagusnya karena merusak tanah dia. Yang merusak dia. Merusak tanah dia. Kalau kita gunakan cara manual semacam ini ya pasti hasilnya bagus. Usaha tidak akan membohongi hasil. Asik. Nah, ini dicangkul semua. Radius 1,5 meter teman-teman dari pokoknya ini. Kita lihat banyak sekali nah berondolannya jatuh-jatuh yang diambil dari pelepahnya ini. Nah, kita lihat juga proses pemanenannya. Ini ada songo 2 ya, dikasih songo 3 malah ini. Disimpan pelepahnya ini. Karena masih pendek. Pendek kan. Ya, harus dikasihkan songo 3 atau minimal songo 2. Supaya dia tidak meninggi cepat nih pokoknya. Banyak sekali teman-teman. Nah, ini kita lihat banyak sekali di sela-sela pelepahnya ini yang berondolannya masih sisa tersangkut di sini. Kita wajib bersihkan. Ini banyak sekali teman-teman. Kita lihat berondolannya yang jatuh-jatuh, wajib dibersihkan. Mantap. Batu-batunya pun diangkat semua ini teman-teman. Ini mengganggu nanti kalau proses pemupukan. Mantap. Perawatan intensif. Kita lihat penampakannya. Ini pengaruh lumut. Nah, lumutnya ini. Lumutnya ini. Ini ada lumutnya. Nah, ini. Nah, kalau kita tidak bersihkan lumutnya ini teman-teman bisa berpengaruh nanti kalau kita berikan pupuk. Bisa-bisa lumutnya yang makan nanti. Ya. Makanya kita harus bersihkan ini lumutnya ini teman-teman. Ini lumutnya. Ya, Kayak gini. itu. Nah, ini tebal ini. Kalau kita tidak bersihkan, otomatis pupuk yang akan diberikan itu pasti lari ke lumut dia teman-teman. Karena dia ini di permukaan tanah dia. Dia yang akan menerima pupuk nanti. Makanya kita wajib bersihkan. Mantap teman-teman. Kita lihat perawatan intensif yang bisa dilakukan. Mungkin kalau di sini kalau yang kalau kita mau suruh orang kerja, kalau mau membersihkan piringan ini kira-kira berapa ya? Bisa 7 sampai 10 ribu. Bah. Per satu pokok. 7.000 sampai 10.000 kalau kita kasih gaji untuk membersihkan piringannya ini. Hitung aja kalau seandainya ada 100 pokok ya tidak mati 700.000 teman-teman. Memang harganya mahal, biaya yang kita gunakan itu mahal, tapi memang tentu bisa berdampak kepada kelapa sawit kita ini. Mantap. Ya lagi kita lihat yang sudah dibersihkan teman-teman. Mantap sekali penampakannya. Inilah perawatan intensif yang bisa kita maksimalkan untuk kelapa sawit kita untuk mencapai produktivitas yang berlipat ganda. Kita lihat penampakannya. Nah, ini
banyak sekali lumut-lumut yang tumbuh-tumbuh, otomatis kita harus buang ini semua. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana teknik perawatan kelapa sawit, khususnya untuk kelapa sawit yang sudah menghasilkan supaya mendapat hasil yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.